maka dia adalah orang yang sombong. Kemudian yang kedua, orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, gitu. Maka hati-hati ya dengan orang-orang yang seperti ini. Dia tidak mau mengikuti kebenaran dan dia juga selalu merendahkan orang lain, memandang orang lain itu hina, memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya, maka dia termasuk orang yang sombong. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain itu mengingatkan sebuah ancaman bahwa orang yang sombong itu adalah orang. Ustaz Muzaik Abu Sifa SPDI, pembahasan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 99 dan 100. Baiklah hadirin jemaah sekalian, kita awali kajian hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita simak kajian ini kepada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, curahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah karuniakan buat kita, sehingga kembali di pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah. Dan terlihat dari wajah-wajah ngantuknya, wajah-wajah lelahnya yang sepertinya malam ini tidak tidur karena ingin mengejar Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Allah karuniakan Lailatul Qadar untuk kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 99 dan ayat 100. Kenapa 2 ayat? Harusnya diselesaikan sampai ayat 101, ya, satu kelompok tema. Cuma dipilih 2 ayat saja biar kita bisa lebih cepat istirahat. Gitu ya, kelihatan ini. Karena saya juga dari sejak jam 2 keluar, jam 2 terus lanjut kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walaqad, dan sungguh, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru, dan tidak ada yang ingkar, biha, kepadanya,
kepada ayat-ayat yang jelas itu illa kecuali al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Awa kullama, patutkah, ahadu ahdan, mereka ingkar kepada Allah setiap kali mereka mengikat janji. Nabadahu fariqum minhum, segolongan mereka melemparkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kasih judul ayat ini bicara tentang kaum yang tidak mau mengikuti kebenaran, maka kaum atau orang yang tidak mau mengikuti kebenaran itu disebut sebagai orang yang sombong. Karena Rasulullah menjelaskan begitu, bahwa yang dimaksud orang sombong itu adalah mansafihal haq. Yang pertama, dia menolak kebenaran meskipun kebenaran itu sudah terlihat dengan jelas, meskipun dia sendiri sudah tidak bisa mengingkari kebenaran itu, meskipun dia sendiri sudah kalah argumen ya dengan dalil-dalil kebenaran yang tampak, yang terlihat jelas, tapi tetap saja dia menolak kebenaran tersebut, maka dia adalah orang yang sombong. Kemudian yang kedua, orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, gitu. Maka hati-hati ya dengan orang-orang yang seperti ini. Dia tidak mau mengikuti kebenaran dan dia juga selalu merendahkan orang lain, memandang orang lain itu hina, memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya, maka dia termasuk orang yang sombong. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain itu mengingatkan sebuah ancaman bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bisa masuk ke dalam syurga. Ya, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga merupakan ayat hiburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut dengan ayat yang menghibur beliau? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, orang yang menolak kebenaran, ingkar dari kebenaran itu, dan mereka cenderung berbuat fasik, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dengan Rasul. Karena tugas Rasul itu hanya menyampaikan, tabligh, menyampaikan saja. Hasilnya mereka menerima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak, kalau kata orang sekarang, baper, ya, baper. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, ternyata kemudian ditolak oleh mereka, ya, terus baper, misalnya begitu. Ya, kan ada ya kalau orang-orang sekarang begitu. Saya udah bilangin berkali-kali, tetap aja nggak mau berubah, tetap aja nggak mau terima. Udah, habis ini saya nggak mau lagi masih tarbiyah. Kan baper kalau begitu kan? Meskipun ada juga salah nabi yang diceritakan dalam kisahnya itu sempat baper, ya, nggak mau lagi
mengingatkan kaumnya, lebih baik saya tinggalin aja mereka, susah banget dikasih tahunya, gitu kan? Ya, meskipun setelahnya kemudian Allah mengingatkan dirinya itu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang sampai ditelan oleh ikan paus. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, "Anzalna ilaika ya Muhammad." Kami, Allah itu telah menurunkan kepada Muhammad alamat wadihah, beberapa tanda yang sangat jelas yang menunjukkan kenabianmu. Ya, jelas banget udah, kelihatan, ya, logis, diterima dengan akal. Kayak susah untuk menolak, tapi tetap saja ternyata ya, penolakan dari orang-orang yang tidak senang pada Nabi ya, tetap lahir dan muncul. Terutama konteks ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi, ya, yang memang mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya terkait dengan tanda-tanda risalah atau nubuah Rasulullah Muhammad SAW yang diketahui oleh orang-orang Yahudi dengan sangat jelas, ya, tapi ternyata kemudian mereka menolaknya dengan sangat keras ketika Allah mengangkat Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul. Ya, mereka membaca dalam kitab mereka ciri-cirinya, karakternya, semuanya disampaikan dengan jelas, bahkan namanya juga, gitu kan, udah disebut dengan sangat jelas. Nah, begitu mereka tahu yang menjadi nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka akhirnya menentang beliau dengan sangat keras. Ya, ini salah satu contoh bagaimana tanda-tanda kenabian Rasulullah itu sudah sangat jelas diturunkan oleh Allah, tapi buat orang-orang fasik, orang Yahudi khususnya, mereka juga tidak mau melihat dan menerima kebenaran tersebut. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan segala hal, kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, yang ada di dalam kitab mereka, termasuk hukum-hukum yang mereka baca di dalam Taurat, ya, kemudian hukum-hukum itu dirubah, diselewengkan dan disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri, ya, bukan menurut ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini pekerjaan mereka, ya. Maka ketika ada perjanjian lama, setelah itu ada perjanjian baru yang isinya juga kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kalau yang berat untuk mereka nggak mau terima, tapi kalau yang ringan apalagi menguntungkan, mereka baru mau menerimanya itu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, ya, menjadi pelajaran yang sangat jelas untuk kita sebagai orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, katanya beriman kepada Rasul, ya, agar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau, dan itu jelas-jelas sebagai sebuah kebenaran, maka kita tidak ragu-ragu lagi mengambil itu sebagai pilihan hidup kita, gitu. Meskipun berat, meskipun banyak tantangannya, ya, meskipun saat kita merealisasikannya itu banyak cobaan dan lain sebagainya, tapi bismillah, kita memohon kepada Allah semoga dimudahkan, semoga diistiqomahkan, ya, sehingga kita bisa maksimal menjalankan ketaatan itu kepada Allah. Ya, contohnya misalnya dengan Ramadan ini, ya, dengan Ramadan, ayat Qur'annya sudah jelas kita baca,
baca berulang-ulang. Hadis Nabi-nya juga sudah jelas kita baca berulang-ulang. Tapi kenapa setiap Ramadan begini-begini aja? Iya kan? Ramai di awal Ramadan, tapi udah hari keempat, kelima, udah mulai tuh. Mulai lagi masih kembali sepi gitu kan? Apalagi sampai di hari-hari terakhir. Ya, padahal jelas itu. Kalau kita baca kemuliaan keistimewaan Ramadan itu kan luar biasa, ya. Dan sayang kalau kita tidak memaksimalkan keistimewaan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang beliau sampaikan ketika menyambut Ramadan itu, qad ja'akum Ramadan syahrun 'azim, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi kalau kita jelaskan lagi kan panjang bagaimana hebatnya puasa di sisi Allah, bagaimana istimewanya puasa di sisi Allah. Ya, singkatnya dalam satu hadits qudsi Allah mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Ya, setiap amal manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasannya. Gitu. Ulama menjelaskan bahwa ini maknanya besar sekali pahala puasa yang disediakan oleh Allah. Dan sebagiannya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dari puasa itu. Misalnya, kalau kita berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau berpuasa karena Allah, maka Allah akan jauhkan diri kita dari neraka selama 70 tahun, ya. Atau ada yang menyebutkan selama 70 musim, begitu. Ya, Masya Allah, itu kalau satu hari. Ramadan kita berpuasa 30 hari, dan setiap hari kita berpuasa selama 30 hari. Maka dengan kabar ini, tentu ini kan menjadi hal yang sangat menggembirakan buat kita. Maka kita bersemangat menjalankan itu. Beda dengan amalan lain, dengan ibadah yang lain. Kita sholat misalnya, pahalanya kehidup. Ya, sholat jamaah pahalanya berapa? 27 kebaikan. Sholat sendiri 1 gitu. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kebaikan, gitu kan? Tuh kehitung, kita baca Quran setiap huruf pahalanya 10, ya kan? 10. Kalau dalam sholat kita baca Quran satu huruf dibalas oleh Allah dengan 100 kebaikan. Tapi kehitung. Jadi kalau kita mau hitung tuh bisa hitung. Tapi kalau puasa nggak terhitung. Allah cuma mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasannya. Maka kalau kita memahami ini dengan baik, puasa 30 hari tentu itu akan menjadi hal yang sangat menggembirakan buat kita. Ya, apalagi kita merasakan efek-efek kebaikan dari puasa yang kita lakukan. Misalnya apa? Alhamdulillah, ikat perut saya berkurang gitu. Misalnya gitu kan, minimal itu lah. Ya, alhamdulillah celana yang kemarin gak muat lagi sekarang gitu. Ya, dan itu betul kebaikan. Karena Umar bin Khattab itu sampai mencela sahabat yang perutnya buncit, maaf ya. Ada apa dengan kamu ini? Enggak, ada sahabat yang perutnya buncit gitu. Nah, kata temannya itu, kata sahabat itu, hada min fadlillah, hada min fadli rabbi. Wah, ini bagian dari karunia Tuhanku, kata sahabat itu. Oh bukan, itu adalah laknat buat kamu. Jadi Umar itu gak senang dengan orang yang perutnya buncit, ya, karena identiknya kalau perut buncit itu berarti orang yang malas gerak, ya, senangnya rebahan gitu, kurang aktivitas fisik gitu, ya. Jadi secara fisik kurang kuat, itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dengan puasa alhamdulillah akhirnya karena kita berkurang, gitu kan? Ada yang bercita-cita berat badannya berkurang, nah begitu puasa kita dapatkan. Itu salah satu efek material saja, belum dari efek materi yang kita dapatkan. Nanti satu contoh, ya, betapa
apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi itu sudah sangat jelas, tapi kita ternyata nggak terlalu bersemangat ya menjalankan itu dengan sepenuh hati. Kata Nabi, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kan disuruhnya 10 hari. Dari tanggal 21 sampai 30. Kita milih-milih masih malam ganjilnya aja kan. Ya, malam ganjilnya aja. Malam ganjil pun datang itu 10 gitu kan. Baru datang. Ya. Padahal tarawih udah di masjid, pulang dulu, ya kan gitu. Ngapain pulang dulu? Ya makan dulu di rumah, ya istirahat dulu, ya santai-santai dulu. Nanti jam 10, jam 11, jam 12 baru datang misalnya gitu. Tapi jam 3 udah pulang lagi. Ya, kenapa pulang? Sahur di rumah. Ya, padahal kan kata Nabi menyebutkan gitu. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akhirnya ada yang bilang, ya itu kan kalau di zaman Nabi bisa lah kita 10 hari iktikaf karena bareng Nabi. Kalau zaman sekarang kan manusianya udah beda gitu. Ya, manusianya sudah beda. Ya memang gak bisa disalahin juga. Kualitas kita sudah jauh berbeda dengan kualitas di masa sahabat, di masa tabi'in dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya untuk kondisi kontemporer sekarang ini sampai disebutkan, ya kalau memang gak bisa di 10 hari terakhir, minimal itu di setiap malamnya. Kalau gak bisa di setiap malamnya, minimal di malam-malam ganjilnya, gitu, minimal gitu. Ya, ini untuk membenarkan tingkatan kita sekarang. Ya meskipun juga sesaat saja kita beriktikaf di masjid itu juga jadi satu kebaikan. Ya, nah, padahal Rasulullah SAW sudah menyebutkan ada satu malam nilai yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tetap ini belum menggugah banyak kaum muslimin, meskipun sekarang dia sudah mulai marak ya kegiatan iktikaf di mana-mana. Sampai kemarin kakak saya cerita dia selalu beriktikaf itu di Masjid Istiqlal. Kata dia penuh semua lantai bawah penuh, naik ke lantai atas juga penuh, naik ke lantai 3 penuh katanya. Sampai buat rebahan aja susah gitu. Ya alhamdulillah, ya ini jadi satu kabar gembira buat kita. Cuma ada satu hal yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai iktikaf kita itu akhirnya cuma pindah tidur, gitu kan? Pindah tidur. Biasa di rumah, ini sekarang tidur di masjid. Ya. Habis sholat tarawih kalau mau tidur, bangun-bangun pas mau sahur. Ditanya dari mana Pak? Habis iktikaf, bukan keren amat. Padahal kan iktikaf itu apa? Ya kita al-muqsu fi masjid li ibadatillah, berdiam di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks ibadahnya ini bukan tidur, ya tapi menjalankan setiap aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan. Sholat malam, baca Quran, banyak zikir dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Bahkan diupayakan selama kita iktikaf di malam harinya itu nggak tidur kita. Ya, kalau mantuk-mantuk tahan gitu kan. Kalau memang nggak bisa tahan lagi, ya istirahat sebentar, sejenak aja. Habis itu lanjutkan lagi gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh para ulama. Dengan harapan kalau itu bisa kita lakukan, maka Lailatul Qadar ini betul-betul akhirnya Allah karuniakan untuk kita semuanya. Ya. Nah, ini dari sisi kalau kita lihat dari Ramadan saja, belum lagi yang lain secara umum. Maka sekali lagi pelajaran buat kita ya, bagaimana kita ini jangan sampai sama seperti orang-orang Yahudi yang ketika disampaikan ayat yang sangat jelas oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, tapi mereka tetap saja menolak kebenaran itu. Nah, sebabnya apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang ada dalam diri mereka orang-orang Yahudi. Yang pertama, karena rasa dengki mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita sudah tahu yang namanya dengki, al-hasad. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan iyyakum wal hasad, fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul khashab.
jauhilah hasad itu, dengki itu, karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Gitu. Ya, kayu bakar kita tumpuk setinggi apapun, kalau dilahap oleh api nggak lama habis. Kita memupuk amal soleh setiap hari, tapi sifat dengki dalam diri kita itu nggak dihilangkan. Jangan sampai nanti kita kaget ternyata kosong, nggak ada hasilnya, maka bahaya. Ya, penyakit hasad ini, dan ini yang salah satu penyakit hati yang sering diingatkan oleh para ulama untuk kita jauhkan. Yang pertama. Yang kedua, sikap melampaui batas. Ya, melampaui batas. Allah udah kasih garis, ini batasmu sampai sini, berarti pengennya sampai lewat semua. Kamu sampai sini aja, jangan ke sana, nggak boleh sampai sana. Ternyata dia menerjang batasnya. Ya, Allah bilang itu haram, tapi dilakukan. Allah bilang itu jangan, tapi dikerjakan. Allah bilang itu tinggalkan, malah dia jadikan agenda sehari-hari. Nah ini bahaya. Ya, perbuatan ini yang membuat kita itu akhirnya nggak bisa melihat kebenaran atau nggak bisa menerima kebenaran dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mudah menerima kebenaran itu. Ya, misalnya ada satu ayat Al-Baqarah ayat 26 dan kita sudah bahas ini dulu, sama Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu gak malu untuk membuat perumpamaan dari seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, gitu. Ya, nyamuk terkecil, dan ternyata di situ ada pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Banyak sekali. Silakan dikaji nanti. Saya pernah khutbah menyampaikan ini, ayat ini khusus. Selesai khutbah ada jamaah itu salah satunya langsung nyamperin. Dia bilang gini, dia bilang ini khutbah paling mengesankan buat saya. Kok bisa? Dia bilang gitu kan. Ternyata memang apa yang Allah ciptakan itu semuanya adalah pelajaran buat kita. Maka tadi kata dia sambil Ustaz khutbah, saya sambil buka HP, saya lihat anatominya, gitu kan. Dan betul sekali ya apa yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak mau membuat perumpamaan dari hewan sekecil nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk itu. Nah, yang menarik kemudian Allah lanjutkan begini. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Nah, orang-orang yang beriman itu maka mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ya. Dan karena itu adalah kebenaran, maka orang yang beriman itu bersemangat dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran dalam hidup mereka. Gitu. Nah, inilah orang beriman. Jadi ketika disampaikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu langsung mereka terima juga sebagai pilihan hidup mereka. Ya, dengan sebuah ungkapan singkat yang sering kita dengar bahwa orang beriman itu adalah orang yang sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian At-Tuhaq dari Ibnu Abbas tentang ayat ini juga, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ia mengatakan engkau yang membacakan dan memberitahukannya kepada mereka di pagi hari, petang hari, atau juga di antara kedua waktu tersebut sedang dalam pandangan mereka, engkau adalah orang yang ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa baca kitab, tapi engkau bisa memberitahukan kepada mereka segala sesuatu dengan tepat, gitu. Ya, ayat bayyinat itu apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar, itu tepat, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang melenceng, gitu. Ya. Kemudian ada seseorang yang diceritakan juga dari Ibnu
Ibnu Suriyah Al-Qutwaini dia pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan satu ayat yang jelas kepadamu sehingga kami dapat mengikutimu." Nah, ini ucapan yang menunjukkan penolakan ya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, karena dia sampai mengatakan Allah tidak menurunkan satu ayat yang jelas kepadamu sehingga kami dapat mengikuti. Atau yang sebelumnya dia katakan, engkau Muhammad tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui. Ya padahal ketika mereka bertanya Rasulullah sudah jelaskan, ketika mereka minta bukti Rasulullah juga perlihatkan. Ya mereka minta keajaiban, Rasulullah juga kasih tahu, ya diberikan mujizat-mujizatnya itu. Tapi ternyata ucapan mereka seperti ini. Maka inilah yang menjadi sebab turunnya ayat 90 surat Al-Baqarah ini. Ayat 99, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfur biha illa al-fasiq." Nah, jamaah sekalian, maka orang-orang yang kafir ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi yang sangat jelas itu tidak ada lain kecuali mereka itu adalah orang yang fasik. Ya, nah, kita jangan lupa fasik itu maknanya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik. Maka siapapun bisa dikelompokkan sebagai orang fasik, termasuk juga orang-orang yang kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika satu kali dia keluar dari ketaatan kepada Allah, dia melakukan satu dosa, melakukan satu maksiat, maka pada saat itu dia melakukan kefasikan. Nah, kalau orang-orang kafir jelas ya dengan pembangkangan mereka, keingkaran mereka kepada Allah, maka mereka adalah orang fasik sejati. Gitu. Ya. Nah, buat kita orang beriman, ketika kita keluar dari ketaatan kepada Allah, maka yang harus kita lakukan itu adalah zakarullah fastaghfiru lidzunubihi. Segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta ampun atas dosa yang kita lakukan dan kembali kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ayat yang berikutnya, awa kullama ahadu ahda. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah setiap kali mereka mengikat janji? Nabada fariqum minhum, segolongan mereka melemparkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian beliau mengingatkan orang-orang Yahudi itu terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Malik bin Sa'id itu mengatakan, demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk beriman kepada Muhammad, dan Allah juga tidak mengambil janji dari kami untuk hal itu. Ya, maka inilah yang kemudian Allah turunkan ayat 100, kalau kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Karena ada salah satu orang yang itu yang menjawab seperti itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka dengan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, janjinya jelas ya, kita sudah bahas sebelumnya, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka kemudian melanggar itu. Nah, ini kembali jadi pelajaran buat kita. Ya, kita pun bahkan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, ya, berjanji mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
pencipta kita. Dan pengakuan itu nggak boleh berhenti sampai di situ, harus kita buktikan. Buktinya apa? Kita jalankan ibadah, ya, sebagai tanda penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Gitu. Ketika Allah mengingatkan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Kita bisa baca ayat ini di surat apa? Surat Al-A'raf 172. Allah itu sudah bertanya langsung, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bertanya kepada semua manusia. Kalau kemudian semuanya menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Gitu. Ya. Tapi kemudian ternyata dalam hidup di dunia ini ada orang yang nggak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebelumnya sudah bersaksi Allah itu adalah penciptanya. Gitu. Siapa yang nggak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Maka Allah ingatkan di surat, di ayat 28 surat Al-Baqarah itu, ya, bahwa salah satu orang yang merugi. Jadi ada tiga orang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di salah satunya adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang melanggar janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika teguh perjanjian itu. Apa perjanjiannya? Perjanjian untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di ujung ayatnya Allah kemudian mengatakan, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang berugi dalam hidupnya di dunia maupun juga di akhirat. Ya. Nah, begini orang ini, ya, diwakil oleh ucapannya Malik bin Sa'id, sampai dia bersumpah demi Allah tidak memerintahkan itu kepada kami, ya, dan Allah juga tidak mengambil janji itu dari kami. Nah, pada fariqum minhum, setiap kali mereka mengingat janji, segolongan mereka melemparkannya. Ya, nabata. Ada air minum yang kita minum, yang kita konsumsi itu namanya air nabith. Pernah nggak? Nabith. Ini disama katanya dari nabat, fariqum minhum, yang melemparkan, yang melepaskannya. Air nabith, ya, bagus itu air kurma, ya, 7 butir kita rendam di air hangat, gitu kan, ya, simpan tuh sampai berapa jam, 7 jam, 8 jam. Nah, setelah itu baru kita minum, ya, kita minum. Kalau orang bilangnya infused water, gitu kan. Nah, tapi kalau kurma itu disebutnya dengan air nabith, ya. Jadi sari kurmanya meresap ke air, ya, terus kita minum airnya. Nah, setelah airnya habis kan tinggal ampas kurmanya itu kan. Jadi kalau kita makan juga udah nggak ada rasanya, udah nawar, ya, atau udah nggak seperti biasanya. Gitu. Nabith. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, memang benar tidak ada perjanjian yang mereka adakan melainkan mereka membatalkannya dan melemparkannya. Hari ini mereka berjanji, esok akan dibatalkan oleh mereka. Gitu. Jadi emang udah karakternya orang Yahudi begitu, ya. Asli mengatakan mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, kalau Pak Qatadah mengatakan ketika mereka melempar perjanjian itu, maksudnya adalah mereka membatalkan perjanjian tersebut dengan sepihak. Gitu. Ya, maka nggak usah heran dengan orang Yahudi yang yang senangnya itu melanggar perjanjian, atau
jangan optimis ketika mengadakan perjanjian dengan mereka, maka perjanjian itu akan berjalan dengan baik. Gak akan bisa dan gak akan mungkin, karena memang begitulah karakter mereka yang senang sekali melanggar perjanjian itu. Bahkan ketika mereka berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau berjanjinya dengan sesama manusia gitu. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kaum Yahudi karena mereka telah mencampakkan berbagai perjanjian yang dia Allah itu meminta mereka untuk berpegang teguh serta menunaikan hak-hak perjanjian itu. Tapi ternyata mereka mencampakkannya, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka. Ya. Penjelasan lain dari As-Suddi, dia mengatakan ketika Rasulullah Muhammad datang kepada mereka, orang Yahudi itu menentang, menyerang Nabi dengan menggunakan kitab Taurat. Ya, bahasanya dibacakan ayat-ayat Taurat begini. Nah, ketika isi Taurat yang mereka baca itu ternyata tidak bertentangan dengan Al-Quran, sama, bahkan dikuatkan oleh Al-Quran itu, maka mereka akhirnya melempar Taurat gitu. Padahal tadi menjadi dalil buat mereka. Mereka bacakan ayat Taurat. Tapi ketika Taurat itu juga sesuai dengan isi Quran yang dibacakan oleh Nabi, mereka kemudian melemparkan Taurat kita mereka sendiri. Ya, berarti sama aja menolak kebenaran yang tadi mereka sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka ambil kitab yang lain, namanya Asif, dan juga Sihir Harutnya dan Marut yang jelas ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beginilah karakternya orang Yahudi, ya, yang mereka dengan mudahnya membatalkan perjanjian, padahal mereka sadar mereka sudah mengikat perjanjian itu dengan Allah. Ya, untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi mereka dengan sangat gamblang dan lantang menyatakan tidak pernah mengadakan perjanjian itu. Maka ini yang menjadi sebab mereka menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan mendapatkan kebinasan hidup di dunia dan akhirat nanti. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ini pelajaran buat kita, ya. Saat kita mengatakan amantu billah wa bi Rasulillah, aku beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasul, maka ucapan ini harus kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain Engkau. Maka Rasulullah kemudian menjawab dengan mengatakan, "Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim." Kemudian istiqomahlah dengan keimanan itu. Nah, salah satu bentuk istiqomah itu adalah kita jalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan segala bentuk atau dimensi makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka insya Allah kita termasuk orang yang memegang teguh perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekilas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di ayat 99 dan ayat 100 surat Al-Baqarah yang masih bercerita tentang jeleknya sifat dari orang-orang Yahudi tersebut. Semoga jadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga lelah kita Allah catat sebagai kebaikan buat kita. Ngantuknya kita Allah catat juga sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya, bentuk ketaatan kita juga kepada Rasul, karena kita menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la safaran illa wasarta wa la daynan illa qadayta wa la 'asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil